Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali datang di hadapan hadirat Tuhan di pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyerahkan keberadaan kita sepanjang hari ini. Biar hidup kita ada dalam perkenanan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan penjagaan pemeliharaan Tuhan menyertai sepanjang hari ini kehidupan kita. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Engkaulah pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berjalan bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tempat perlindungan kami. Mari sama-sama naikkan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita bersama di hadapan hadirat-Nya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Yes, amin Tuhan. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, amin. Aku tak akan goyah, takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu,
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat Tuhan katakan lebih sungguh lagi. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, amin, sukacitaku. Mari katakan bersama, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, amin. Yes. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bersyukur. Allah kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Haleluya. Pertolongan hidup kami, tempat persembunyian kami. Haleluya. Oh haleluya. Kan Allah kami tenang, ada kekuatan baru di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu Tuhan, kami dibaharui. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Ditinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Pujian kami, pujian bagi Allah. Syukur hanya bagi-Mu, Allah penjunan kami, pemilik hidup kami. Haleluya. Gunung batu kami, pertolongan kami. Haleluya. Kami mengucap syukur pada-Mu Tuhan, sebab hanya daripada-Mu lah datang pertolongan kami. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, saya memberikan waktu sejenak untuk kita bersama-sama menaikkan doa-doa pribadi di hadapan hadirat-Nya. Mungkin ada pergumulan pribadi yang ingin dibawa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau datang bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sumber pertolongan bagi hidup kami. Amin. Engkau melawat setiap jemaat-Mu ya Bapa. Amin. Amin, amin. Amin. Setiap pergumulan mereka,
doa-doa pribadi mereka. Amin. Yes. Amin Tuhan. Sumber jawaban kami. Amin. Amin. Pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Amin. 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 Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Amin. Terima kasih Roh Kudus yang menolong setiap umat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Sangat baik, teramat baik buat hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan iman kita bersama. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh Amin. baik. Amin. Yesus, Nama-Mu indah, Namamu berkuasa di bumi dan di surga. Yesus, Amin. ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Terus Engkau melawat kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah sebentar kebenaran firman memerdekakan hidup kami, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Saudara, di pagi hari seperti ini, sebenarnya kita akan mendapatkan banyak sekali hikmat. Coba kalau kita bisa mendengarkan renungan pagi, bisa berdoa, tubuhnya sehat, mendengar firman yang benar, apa kita tidak bersyukur, saudara? Ya kan? Baiklah, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Biarlah pagi ini kami nikmati dengan rasa syukur. Ajari kami terus Tuhan, untuk bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu kedengarannya mudah. Ya, terutama kalau orang lagi sukses ya. Lagi sehat, sukses, maka orang mengucap syukur itu mudah. Tetapi, kalau keadaan sedang tidak baik-baik saja, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Nah, inilah yang perlu kita persoalkan. Kalau dalam keadaan baik-baik mengucap syukur, orang dunia juga sama. Apa lebihnya? Ya kan? Nah, itulah sebabnya damai sejahtera yang diberikan Tuhan tidak sama dengan dunia ini. Antara lain kita harus mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik ataupun tidak baik keadaan kita. Begitu, saudara, ya. Jadi, kalau kita mengucap syukur, firman Tuhan berkata begini. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ya, kita tidak usah diberi apa-apa saja kita harus mengucap syukur loh. Kenapa? Karena keselamatan sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mestinya kalau kita mengerti hal itu, maka kita akan berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak ingin apa-apa lagi. Lagi pula penyertaan Tuhan nyata dalam hidupku. Tuhanlah gembalaku, maka tak akan kekurangan aku. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Harusnya begitu, saudara. Manusia pada umumnya tidak pernah puas. Sudah kaya ingin lebih kaya. Yang belum kaya ingin kaya. Banyak sekali yang begitu. Makanya tidak pernah mengucap syukur. Ya. Ucapan syukur lewat mulut tidak sesuai dengan hati dan pikirannya. Karena mindsetnya salah. Ya. Biarlah kita belajar mengucap syukur dengan benar. Mulai pagi ini. Kenapa kita mengucap syukur kalau ditanya? Ya karena kita sudah menerima banyak sekali dari Tuhan tanpa harus kaya, harus sukses di bumi. Kita dari tidak ada menjadi ada itu sudah tak ternilai harganya. Apalagi disediakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kenapa manusia susah kalau mengucap syukur? Yang pertama, ia mengharapkan sesuatu tapi tidak didapatinya. Makanya tidak bisa mengucap syukur. Ingin sesuatu. Nah, yang kedua mungkin masalahnya dianggap terlalu besar. Sehingga kenapa menyalahkan Tuhan tuh biasanya. Tuhan kenapa ini terjadi, kenapa begini, kenapa begitu. Orang seperti itu nggak bisa mengucap syukur. Malah komplain sama Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga, orang tidak bisa mengucap syukur karena tidak tahu betapa besarnya berkat yang sudah kita terima selama ini. Coba saudara tulis di kertas berkat apa saja yang sudah diterima selama ini. Pasti sudah sangat banyak dan tak ternilai harganya. Orang tidak pernah menghitung, tidak pernah sadar berkat yang sudah kita terima. Makanya mengeluh, makanya tidak bisa mengucap syukur. Ya.
Tapi saudara, pagi ini mari kita belajar bahwa mengucap syukur itu bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi keputusan kita mau mengucap syukur atau tidak, begitu aja. Aduh, aku lagi sakit Tuhan, kalau perasaan lagi gak enak nih. Mengucap syukur bukan soal perasaan. Mengucap syukur soal keputusan, apakah aku mau mengucap syukur. Nah, dalam jangka panjang kalau kita komit untuk mengucap syukur terus, otomatis pikiran dan perasaan kita juga akan berubah. Akal budi kita pun akan berubah. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, terima kasih Tuhan, aku masih punya Engkau. Begitu. Orang dunia tidak punya Tuhan, saudara. Itu aja mereka gembira, mereka salah mengerti itu. Nah, orang percaya juga salah mengerti. Kalau lagi masalah tidak mengucap syukur, salah. Ya. Jadi sebenarnya apa saja mungkin terjadi dalam hidup kita. Tetapi respon kita lah yang membedakannya. Ya. Contohnya begini deh ilustrasinya. Ada dua orang buta sama-sama memegang roti. Ya. Yang satu komplain, mengeluh. Kenapa cuma roti? Aku mau daging. Yang satu lagi meskipun tidak melihat, puji Tuhan, aku masih bisa merasakan nikmatnya roti. Lah, kan sama-sama roti, saudara. Tapi yang satu mengeluh, yang satu mengucap syukur. Apa yang beda? Responnya kan yang beda. Makanya hidup kita masing-masing memang beda. Tetapi respon kita yang penting. Jangan berpikir itu enak ya kaya, itu enak ya sukses, itu enak ya dipakai Tuhan dan sebagainya. Jangan iri. Tuhan ingin berkarya dalam hidup kita masing-masing. Makanya lakukan kehendak Tuhan. Sebab kalau orang tidak melakukan kehendak Tuhan, ia tidak akan dipakai Tuhan. Ia tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Ya. Makanya orang yang tidak melayani Tuhan di bumi, tidak bakalan melayani Tuhan di surga. Artinya tidak akan masuk surga. Ketika hidup di bumi inilah kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan maksudnya melakukan kehendak-Nya. Bukan hanya di gereja, di rumah, di kantor, di segala tempat, di segala waktu. Dalam segala hal, hiduplah yang benar. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Kan begitu ya. Jadi, kalau kita bersyukur, kita pun mengalami berkat. Kenapa? Yang pertama kita akan mengalami bisa memandang jauh ke depan. Tidak terkungkung dengan masalah yang ada. Yang kedua, mengucap syukur itu membuat kita sehat juga loh, saudara. Kalau orang stres itu hormonnya tidak sehat. Kalau mengucap syukur, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita mengucap syukur, kita bisa merasakan damai sejahtera yang Tuhan sediakan untuk kita. Kan beda. Kalau orang mengeluh terus, penyakitan, baik tubuhnya maupun jiwanya. Kalau kita mengucap syukur, maka orang lain pun diberkati melihat hidup kita. Kok dia beda ya? Padahal masih ada masalah, tetapi kok dia bisa memuji Tuhan ya? Nah, itu bedanya. Jadi saudara, jangan memuji Tuhan kalau hanya menerima berkat jasmani. Justru yang lebih penting adalah berkat rohani. Jangan mengatakan puji Tuhan kalau keadaan baik-baik saja. Bahkan dalam keadaan yang tidak baik pun, tetap saja puji Tuhan, saudara. Ya, ada amin ya semua ya. Ya memang itu tidak mudah sih. Mengubah kebiasaan atau karakter itu sangat sulit. Tetapi kalau saudara terus merenungkan kebenaran ini, hari demi hari, pagi demi pagi, saya yakin akan terjadi perubahan hebat. Sebab firman Tuhan sendiri yang berkata, jika orang mengerti firman yang ditabur, maka hidup orang itu berubah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Berubah saudara karakternya. Ya. Makanya Filipi 2 ayat 5 Rasul Paulus menulis, dalam hidupmu bersama,
kenakanlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini jangan cuma beragama, agama Kristen. Bukan. Yang terutama adalah mengenakan cara berpikir dan berperasaannya Tuhan Yesus. Yang terutama adalah kita harus bersikap, memiliki sikap hati seperti sikap hatinya Tuhan Yesus. Itu yang utama itu, saudara. Ya, jangan sampai yang utama malah beralih ke dunia ini. Jadi pentingkan yang paling penting, yaitu kekekalan. Ya, saudara ya. Jadi kita harus bersyukur terus, belajar bersyukur dengan benar. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk seluruh hidup kami. Setiap pagi kami boleh menghadap hadirat-Mu, mendengar kebenaran, pesan-pesan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja milik-Mu ini Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang pelihara, dan Tuhan sendiri yang melindungi dari tangan-tangan jahat, dari pengaruh yang jahat juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan sudah turun atas kami semua di pagi hari ini. Kami mau sambut pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.